Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semua kita selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang relasi makna. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi yang akan saya sampaikan, maka saya menyediakan materi tersebut dalam bentuk PPT. Bisa dilihat di layar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian relasi makna. Relasi makna adalah hubungan makna dari kata-kata yang berbilang makna atau hubungan makna dari sejumlah kata. Berikut ini yang termasuk dalam relasi makna yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, sinonim. Perhar 1978 dalam Khair 2002 mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan bisa berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna atau yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Dalam bahasa Arab, sinonim berpadanan dengan mutaradif. Selanjutnya, sinonim terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat. Contoh, kata atau mufrodat ana dan ya. Sinonim antara kata dengan kata. Contoh, ilmun dan mudarrisun yang sama-sama memiliki arti seorang guru atau pengajar. Yang ketiga, sinonim antara kata dengan frasa. Contoh, roja'a ila thoriqi as-sahihi dengan kata taubat, yaitu sama-sama mempunyai makna kembali ke jalan Allah atau kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya yaitu sinonim antara kalimat dengan kalimat. Contoh, sodiki yaktabu al-kitab. Al-kitabu yaktabuhu sodiki, yaitu mempunyai atau memiliki makna yang sama, yang berarti buku tersebut ditulis oleh teman saya. Kita masuk yang kedua, yaitu antonim. Antonim adalah ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Contoh sederhananya, kita mengambil kata kerja yaitu istaiqodo yastaiqidu. Dengan antonimnya yaitu nama yanamu. Istaiqodo berarti bangun, sedangkan nama yanamu berarti tidur. Dan lawan kata dari bangun adalah tidur. Jenis-jenis antonim. Yang pertama antonim mutlak, yang kedua antonim kutub, yang ketiga antonim hubungan, yang keempat antonim hiraksis, yang kelima antonim majemuk, dan yang terakhir antonim kembar. Berikutnya kita masuk kepada homonimi. Homonimi adalah ungkapan, kata, frasa, klosa, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, tetapi maknanya berbeda. Kita bisa melihat contohnya. Pada ayat di atas terdapat kata as-sa'ah. Kata itu disebutkan 2 kali. Yang pertama bermakna hari kiamat, sedangkan yang kedua bermakna waktu sesaat. Jenis homonimi ada 2, yaitu yang pertama homonimi yang homopon, yang kedua homonimi yang homopon dan homograf sekaligus. Berikutnya kita masuk ke dalam polisemi. Polisemi adalah merupakan kata yang mempunyai makna banyak. Contohnya waqa'a yaqa'u yang berarti jatuh. Kata jatuh bisa jadi jatuh hati, jatuh ke bawah. Contoh yang kedua yaitu kata bunga, naurun. Bisa jadi bunga hati, bunga bank, bunga kehidupan, atau bunga bibir. Sujito 1986 menjelaskan bahwa polisemi bersumber pada satu kata saja dan maknanya masih berhubungan atau berdekatan. Yang kelima, hiponimi dan hipernimi. Secara harfiah, hiponimi bermakna nama yang berada di bawah nama lain. Perhar dalam Khair 2002 mendefinisikannya sebagai ungkapan yang maknanya dipandang sebagai bagian dari makna ungkapan lain.
Contohnya kata Folun dan Yasminun yang sama-sama mempunyai arti melati. Kata melati adalah hiponim, terdapat kata bunga sebab kata makna melati berada atau termasuk dalam makna kata bunga. Melati memang bunga, tetapi bukan hanya melati, melainkan meliputi semua jenis bunga seperti anggrek, mawar, adenium, dan sebagainya. Contoh yang kedua, ada kata kalbun dan hayawanun. Kata kalbun berarti anjing adalah hiponim dari kata hayawanun. Kesimpulannya, anjing itu sudah pasti hewan, tapi hewan tidak hanya anjing saja. Selanjutnya yang keenam yaitu musyarak muddat. Satu bentuk yang bermakna kebalikan. Kita bisa melihat contoh. Contohnya kata sanatun bisa berarti tahun untuk hijriyah, syamsiyah bisa pula untuk masehi. Ainun bisa berarti mata, sumber mata air, zat, harga, orang yang memata-matai, dan emas. Selanjutnya sebab-sebab terjadinya lafadz mustarak, yaitu yang pertama terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Yang kedua terjadinya makna yang berkisar atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan majaz. Yang ketiga terjadinya makna yang berkisaran atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah urf. Yang terakhir yaitu ambiguitas. Ambiguitas merupakan ketaksaan atau kegandaan makna pada satuan gramatikal yang lebih besar dari kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contohnya, lahu komisun jadidun, yang berarti dia memiliki kemeja baru. Dalam hal ini, tidak jelas siapa yang mempunyai kemeja baru. Bisa jadi Abdul, Torik, Ahsan, ataupun Malik. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.